Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Alex kini sudah melewati masa kritisnya dan dia juga sudah dipindahkan ke ruang rawat. Mentari setia menemaninya, bahkan terus menggenggam tangan Alex agar menguatkan Alex yang kini masih sangat lemah. Mentari menyuapi Alex makan. Alex terus menatap wajah Mentari dengan tatapan penuh kasih sayang dan kagum pada istrinya juga tatapan cinta yang sangat dalam. "Ayo mas, makan lagi sedikit lagi." "Allah." Mentari terus memaksa Alex agar mau makan walau sedikit-sedikit. Karena Alex merasakan di perutnya begitu sakit dan masih kram karena tendangan keras, membuatnya tidak nafsu makan. Namun karena istrinya yang terus membujuknya, akhirnya dia mau makan sedikit demi sedikit. Ceklek! Tiba-tiba pintu kamar rawat terbuka dan datanglah Oma Bulan bersama pembantunya yang menemaninya. "Mentari, Mariam, Willy, tega sekali kalian tidak memberitahu omanya kalau cucunya mengalami hal ini. Kamu tidak apa-apa nak, Oma sangat khawatir." Oma Wulan langsung menangis dan menghampiri Alex, mengusap-ngusap kaki Alex dan wajahnya. "Ya ampun, cucuku sampai babak belur seperti ini. Siapa yang melakukannya, Willy? Cepat kamu cari tahu. Kalau perlu balas orang itu hingga mengalami hal yang sama dengan Alex." Ucap Oma Wulan yang sangat kesal dengan orang yang sudah memukuli Alex. "Aku sudah menyuruh anak buahku mah untuk mencari tahu hal ini. Semoga saja menemukan titik terang. Aku tidak yakin mereka itu begal. Karena menurut kebanyakan orang yang berada di tempat kejadian, di tempat itu tidak pernah ada begal selama ini." "Jelas Pak William." Alex belum banyak bicara karena kalau bicara dia merasakan sakit di wajahnya dan juga perutnya. "Sudah sayang?" Ucap Alex lemah dan serak suaranya hampir hilang. "Iya mas, kamu minum ya pelan-pelan. Habis itu kamu minum obat," kata Mentari dengan telaten dia mengurus suaminya itu. Alex mengangguk menurut pada istrinya tersebut, lalu dengan pelan-pelan dia meminum obat. Alex merasakan seluruh tubuhnya remuk. Bahkan diagnosa dokter kaki Alex diinjak hingga ada tulang yang sedikit retak. Dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk memastikan keadaan dalamnya. "Lain kali kamu jangan pergi malam hari, apalagi hanya berdua dengan sopir. Kamu kan belum pandai bela diri, Alex. Walaupun kamu pandai, kalau ada dua orang kamu pasti kalah." Ucap Oma Wulan menasehati Alex. Di sel tahanan tempat Pak Robi ditahan. "Bagaimana? Berhasil?" tanya Pak Robi. "Berhasil, bos. Coba kita tidak tahu dia masih hidup atau sudah mati karena keburu ada orang yang mau menolongnya. Tapi kita sudah habis-habisan memukulnya dan menginjak-injaknya." Ucap lelaki suruhan Pak Robi. Pak Robi menyunggingkan senyuman tipis. "Aku akan cepat bayar kalian. Setelah nanti dia mati baru aku akan berikan bonus tambahan pada kalian. Dan satu lagi habisi istrinya juga." Ucap Pak Robi yang menyuruh lagi dengan kejam. "Baik tuan. Tapi bagaimana kita menghabisinya sedangkan istrinya hanya di rumah saja, sepertinya dia jarang sekali keluar." Jelas sang pesuruh tersebut, yang sudah mengintainya beberapa hari. "Pokoknya kalian harus menghabisi keluarga William, jika perlu William sendiri yang harus kalian habisi," kata Pak Robi dengan tatapan tajam dan rambut yang sudah sedikit gondrong dengan brewoknya. "Baik tuan, tapi jika kami sampai tertangkap bagaimana?" Ucap sang pesuruh pelan-pelan. "Kalau kalian sampai tertangkap berarti kalian bodoh. Lakukan saja bonus kalian jauh lebih besar dari bayaran kalian." Ucap Pak Robi mengiming-imingi uang. "Baiklah tuan, kami akan segera melakukannya." Kedua pesuruh Pak Robi itu yang berbadan kekar tersenyum tipis karena mendapat bayaran yang cukup besar dari Pak Robi. Pak Robi memiliki tangan kanan yang mendukung kejahatannya, dia yang mengatur segala pembayaran untuk membunuh keluarga William. "Ini bayaran kalian."
Ingat apa yang diucapkan Pak Robi, lakukan saja. Ucap Pak Herman tangan kanan Pak Robi. Mereka melakukan transaksi pembayaran di luar. Terima kasih. Kemudian sang preman pesuruh Pak Robi tersebut langsung pergi dari hadapan Pak Herman. Kemudian Pak Herman langsung menjenguk Devia, anak Pak Robi. Pak Herman, kapan aku bebas? Kenapa sampai saat ini aku belum juga bebas? Bukankah keluarga Mentari sudah bahagia dan anaknya sudah lahir? Kenapa aku bisa selama ini di penjara? Bagaimana dengan karirku? Ucap Devia protes pada Pak Herman tangan kanan papanya itu. Sabar Devia, masa tahananmu masih sekitar 1 tahun lagi. Bukankah kamu sudah divonis? Aku datang ke sini untuk mengabarkan kalau papamu sudah membalas dendammu pada keluarga Alex dan akan terus berlanjut. Jelas Pak Herman. Maksud Pak Herman apa? Alex sudah dibuat babak belur oleh suruhan papamu itu. Mungkin dia sekarang sedang kritis di rumah sakit. Dan papamu masih memberikan kerjaan pada mereka untuk menghabisi istrinya, bahkan kedua orang tuanya. Jelas Pak Herman. Apa? Papa melakukan hal itu? Apa Papa tidak takut nanti akan ketahuan lagi? Kenapa Papa sangat berani? Ucap Devia. Papa mau melakukan ini demi kamu. Papamu sangat sakit hati karena Alex tidak mencabut laporannya, sedangkan dia sedang bahagia dengan kelahiran anak kembarnya tersebut. Ucap Pak Herman. Aku hanya takut aksi Papa ketahuan lagi, walaupun dia hanya menyuruh orang lain. Nanti hukuman Papa akan lebih lama lagi. Ucap Devia yang kini merasakan penderitaan di dalam sel. Harusnya dulu Papa aku minta maaf saja sama Alex agar aku bisa cepat keluar dari sini. Aku melakukan itu juga karena Sisil yang menyuruhku untuk melakukan hal-hal itu. Jujur aku menyesal melakukan itu semua. Sekarang kenapa Papa menambah masalah lagi? Aku sedih setiap kali Mama datang ke sini dan menangis sedangkan Mama tidak tahu apa-apa tentang perbuatan Papa. Ucap Devia yang kini berpikir tentang kesalahannya. Sudahlah Devia, ikuti saja kemauan papamu itu. Sudah terlanjur Papa mau menghabisi Alex, bukan? Harusnya kamu bersyukur karena papamu masih bisa melakukan hal itu walaupun dia masih di dalam penjara. Hanya demi kamu. Ucap Pak Herman dengan tegas. Namun Devia khawatir dengan aksi papanya itu yang jika ketahuan lagi, maka hukumannya akan lebih berat. Devia sekarang paham siapa Alex dan keluarga Pak William itu. Kasihan sekali Mama, dia pasti stres karena kehilangan aku dan Papa di rumah. Pak Herman, tolong sesekali lihat keadaan Mama di rumah. Ucap Devia meminta tolong pada Pak Herman. Oh, tentu saja saya akan menjaga mamamu. Ucap Pak Herman sambil menyunggingkan senyuman tipis. Diam-diam ternyata Pak Herman memiliki rasa pada istri bosnya tersebut. Belakangan ini dia selalu menemui Ibu Dona, istri Pak Robi yang sering bengong karena sendirian di rumah hanya dengan pembantu saja. Pak Herman ternyata orang yang lebih licik dari Pak Robi. Bahkan dia dipercaya memegang keuangan milik Pak Robi. Dan dia juga berniat ingin memiliki Ibu Dona, istrinya Pak Robi yang masih terlihat cantik. Pak Herman tersebut usianya 2 tahun lebih muda dari Pak Robi. Menyelidiki. Mentari terus setia menemani Alex di rumah sakit, dan dengan selatan mengurusnya dia sampai meninggalkan kedua anak kembarnya di rumah. Bu Maryam menjaga kedua cucunya tersebut di sana. Sedangkan Mentari di rumah sakit menemani Alex ditemani oleh Papa William dan 2 bodyguard yang menunggu di depan kamar rawat Alex. Mentari juga sambil perah asinya yang akan dikirim untuk anak-anaknya. Karena dia tidak bisa meninggalkan Alex sendiri di rumah sakit. Cintanya Mentari yang tulus dan sangat besar itu terpaksa meninggalkan anaknya bersama kedua susternya yang dibantu oleh ibunya Alex, juga Bibi Jenap. Sayang, sepertinya kamu kelelahan, kamu tidur saja dulu, ucap Alex yang melihat Mentari terus mengurusnya sampai tak tidur. Tidak apa-apa Mas, aku baik-baik saja, kamu tidak usah khawatir. Aku ingin cepat melihatmu sembuh. Ucap Mentari sambil memegang wajah Alex sambil menatapnya. Bagaimana dengan anak-anak kita sayang? Apa tidak sebaiknya kamu pulang saja? Di sini aku kan banyak bodyguard Papa. Kata Alex.
aku sudah mengirim asiku, Mas, untuk bulan dan bintang. Jadi kamu tenang saja. Tapi sayang, mereka tetap membutuhkan kamu. Bagaimana kalau mereka kurang minum susunya? Tanya Alex khawatir dengan anaknya. Sejujurnya Mentari juga sangat mengkhawatirkan anak-anaknya. Namun dia tak tega meninggalkannya Alex. Apalagi kondisi Alex sangat lemah. Aku akan pulang besok pagi, Mas, untuk melihat mereka. Setelah itu, siangnya aku kesini lagi, sama kamu. Jawab Mentari sambil merapikan bekas makan suaminya itu. Mulai sekarang, kamu harus pergi kemanapun dengan bodyguard, oke? Mas tidak mau kamu mengalami hal yang sama dengan aku. Sepertinya ada seseorang yang sedang mengincar keluarga kita, sayang. Pesan Alex. Iya, Mas. Insya Allah aku akan melawan jika ada yang ingin jahat denganku. Aku punya banyak jurus, Mas Alex, tahu kan? Ucap Mentari sambil menghibur Alex. Tetap saja sayang mereka lebih kuat, apalagi kalau mereka berdua kita sendiri. Kemarin mungkin kalau mereka sendiri, aku masih bisa melawannya, mereka langsung menghajarku berdua. Ucap Alex. Ya kan, nanti ada bodyguard papa yang akan membantu aku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ilmu kakek Harun sudah aku kuasai lo, Mas. Hehe. Kata Mentari. Di luar rumah sakit, dua orang bodyguard yang masih mencintai keluarga Alex. Mereka ingin melanjutkan aksinya untuk menghabisi Mentari atau Pak William. Sial! Mereka mengirim lebih banyak bodyguard. Aku yakin mereka itu bodyguardnya Pak William. Ucap salah satu orangnya, Pak Robi. Kita tunggu saja seperti Alex kemarin saat pulang hanya berdua dengan sopirnya. Mungkin saja istrinya akan pulang siang hari karena anaknya kan masih bayi di rumah. Benar juga kata kamu, kita tunggu besok saja. Bodyguard suruhan Pak Robi itu bisa melakukan hal nekat baik siang ataupun malam hari tanpa memikirkan akibatnya. Pak William saat ini berada di sebuah kantor yang memperlihatkan CCTV saat kejadian pembegalan Alex di jalan tersebut. Sayangnya orang suruhan Pak Robi itu memakai penutup kepala sehingga tidak bisa dikenali. Sulit untuk mencari siapa pelakunya, ucap Pak William dengan wajah kesal. Maaf Tuan, kalau saran saya lebih baik kita buat jebakan saja. Bukankah Tuan bilang kalau istrinya Tuan Alex itu pandai bela diri? Kita buat pancingan istrinya Tuan Alex pulang bersama sopir saja. Kalau kita ikuti dari kejauhan. Saran dari salah satu bodyguard yang setia pada Pak William. Apa itu tidak membahayakan nyawa menantuku? Tidak, Pak Willy, kita akan mengikutinya dari berbagai arah. Kalau menurut saya mereka ini bukan begal yang sengaja ingin mengambil barang atau apapun. Tapi ini murni hanya ingin membuat Alex celaka. Harusnya saat Alex sudah tak mampu bangun, dia langsung saja mengambil alih mobilnya. Tapi tidak, dia terus memukuli Alex, sampai Alex itu brak! Pak William menggebrak meja karena kesal dengan pelaku. Siapa yang berani-beraninya mengusik keluargaku? Selama ini keluargaku tidak pernah mengusik siapapun atau menghancurkan bisnis siapapun. Ucap Pak William dengan mata memerah dan tangan mengepal. Maaf Tuan, kalau boleh saya mengingatkan, bukankah Tuan dan juga Tuan mudah membuat keluarga Pak Robi di penjara? Pak Robi itu kan sejak dulu sangat iri dengan Tuan. Apalagi dia sekarang di penjara bersama anaknya, juga karena laporan keluarga Tuan. Feeling saya mungkin dia menyuruh seseorang untuk menghabisi Tuan Alex. Jelas sang bodyguard yang sejak dulu selalu setia mendampingi Pak William, Pak Dekan namanya. Usianya 45 TH namun masih segar dan kekar. Kamu benar Dekan. Mungkin saja ini perbuatan Robi. Karena dia punya banyak cara untuk melakukan kejahatan. Kalau sampai benar ini perbuatannya, aku tidak segan-segan membuat hukuman seumur hidup untuknya di penjara. Ucap Pak William yang sangat kesal dengan perbuatan keji Robi yang sejak muda dulu selalu merasa bersaing dengannya, padahal Pak William tidak pernah niatan menyainginya. Kalau dia langsung menuju ke rumah sakit dan membicarakan rencananya untuk memancing orang suruhan yang membuat Alex sampai babak belur. Aku tidak setujukah dengan rencana papa itu? Aku tidak mau membahayakan nyawa istriku sendiri. Cukup aku saja yang mengalami ini, tolong jangan libatkan istriku. Alex dengan keras menolak rencana papanya tersebut. Tenang saja Tuan Alex, saya akan menjamin keselamatan istri Anda.
Karena kita tidak akan membiarkan Nona Mentari sendirian. Jelas Pak Dekan bodyguard Pak William. Tidak Pak Dekan. Lakukan cara lain saja, aku tidak rela istriku dijadikan pancingan. Ucap Alex ketus sambil membuang muka. Mentari menatap Alex yang seperti trauma pada dirinya sendiri. Mas Alex, sepertinya yang diucapkan Papa dan Pak Dekan benar juga. Kita harus mengetahui siapa dalang dari perbuatan keji ini. Aku akan baik-baik saja, Mas. Ucap Mentari sambil memegang jemari Alex dan menggenggamnya. Alex menatap Mentari sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, sekali Mas bilang tidak ya tidak. Kamu tidak mau menurut dengan suamimu ini? Tanya Alex sambil menatap tajam wajah istrinya tersebut. Mentari melirik wajah papa mertuanya yang tidak bisa melarang atau membujuk putranya Alex. Karena jika Alex sudah bilang tidak maka tidak akan terjadi. Ya sudah, kalau begitu tidak apa-apa, Nak. Ini hanya sebuah rencana saja. Papa tahu kamu masih mengalami trauma. Ucap Pak William sambil mengelus-ngelus kaki Alex. Kalau begitu, aku akan cari cara lain, Tuan Willy. Aku akan mencari tahu siapa yang sebenarnya sudah mengirim mereka untuk menghabisi keluarga Tuan. Ucap tegas Pak Dekan. Terima kasih, Dekan. Tolong kerahkan semua anak buahmu atur sebisamu. Ucap Pak William. Pak Dekan mengangguk saja. Aku siang nanti mau pulang ya, Mas. Sebentar saja, aku hanya ingin melihat bulan dan bintang. Ucap Mentari meminta izin pada suaminya tersebut. Diam-diam Pak Willy dan bodyguardnya mendengar perbincangan Mentari dan Alex. Kemudian mereka diam-diam ingin menjalankan rencananya tersebut, namun tanpa sepengetahuan Alex. Iya sayang, tapi jangan lupa kamu harus didampingi oleh para bodyguard. Kata Alex menatap wajah Mentari. Iya, Mas. Kemudian saat siang tiba sekitar pukul 11 siang. Akhirnya Mentari keluar dari kamar Alex. Alex sudah makan siang dan sedang tidur. Pak, aku titip Mas Alex dulu ya. Kemudian Pak William langsung keluar dari ruangan rawat tersebut bersama Pak Dekan yang menunggu di luar ruangan tersebut sambil merencanakan. Kemudian Mentari diberikan arahan oleh Pak Dekan. Mentari langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang walaupun harus menentang karena Alex melarangnya. Oke kalau gitu, aku setuju. Jadi aku pulang bersama Pak Yoyo lagi. Tanya Mentari. Iya nak, tapi sudah ada yang menjagamu dari berbagai arah. Kamu tenang saja, kata Pak William. Okelah kalau begitu. Akhirnya Mentari memberanikan diri untuk ikut mencari tahu siapa yang sudah membuat suaminya sampai kritis tersebut. Walaupun Mentari baru melahirkan belum lama secara, namun tubuh Mentari sudah seperti sedia kala. Bahkan dia tak mengeluh sedikit pun luka habis secarnya, karena Alex meminta yang terbaik dan obat terbagus untuk bekas lukanya, sehingga dia tak takut untuk mempertaruhkan nyawanya. Meringkus pembegal Pak Robi. Pak Dekan sudah mengkoordinasi semua orang suruhannya untuk standby di jalur yang sepi, sehingga membuat seorang yang ingin mencelakai Mentari dengan mudah masuk perangkapnya. Pak Yoyo nanti jangan kaget kalau ada orang yang akan membegal kita seperti kejadian waktu Pak Yoyo bersama suami saya. Tenang saja, kita sudah dijaga ketat oleh orang-orangnya Papa. Ucap Mentari memberitahu sopirnya. Aduh Bu, kok saya jadi deg-degan banget nih, jadi gemeteran ingat kejadian kemarin bersama Tuan Alex. Ucapan Yoyo yang takut akan terjadi sesuatu padanya dan Mentari. Pak Yoyo nggak usah khawatir dan takut. Kita akan mendapatkan pelaku yang sudah membuat suamiku babak belur. Kata Mentari. Benar saja dari kejauhan dua suruhan orang Pak Robi sudah standby dari dalam mobil dan akan mengikuti Mentari yang hanya bersama dengan Pak Yoyo yang dilihat olehnya. Sebenarnya di dalam mobil tersebut terdapat dua bodyguard yang tanpa pengetahuan si penjahat tersebut. Tibalah mereka di jalan yang cukup sepi, mobil tersebut terus mengikuti mobilnya Mentari. Kita akan dapat mangsa yang kedua, bos. Kita akan mendapat bonus yang lebih besar lagi. Apa kita harus mengeluarkan celurit ini? Tanya salah satu sang pesuruh Pak Robi pada temannya. Kalau cuman sama perempuan tidak perlu pakai gituan lah.
Kita buat saja dia seperti suaminya. Kasihan kalau sampai mati. Ucap salah satu pesuruhnya Pak Robi. Baiklah, kamu sudah siap? Siap. Benar saja mobil tersebut langsung melaju cepat dan mendahului mobil Mentari. Dari kejauhan banyak bodyguard yang sudah siap untuk menerkam dua pesuruh Pak Robi tersebut. Cit. Pak Yoyo sampai mengerem mendadak. Bagaimana Nona Mentari, apa yang harus kita lakukan? Ucap Pak Yoyo. Tenanglah Pak Yoyo, tidak perlu khawatir. Pak Yoyo tahu di belakang dua bodyguard Papa ikut bersama kita. Apa? Pak Yoyo tidak tahu kalau ada dua bodyguard di mobilnya tersebut. Dia langsung menoleh ke belakang. Alhamdulillah, saya pikir kita cuma berdua saja. Dor, dor, dor. Keluar kalian atau aku pecahkan kaca ini. Para pesuruh tersebut melongok dari luar kaca ke dalam mobil melihat Mentari yang duduk santai di dalam, namun Pak Yoyo yang sangat ketakutan. Tenang Nona Mentari, tidak usah dihiraukan. Ucap salah satu bodyguard di belakang. Bruk, bruk. Sang pembegal berusaha untuk membobol kaca mobil. Namun mobil yang digunakan Mentari adalah mobil milik Pak William yang anti maling, memiliki kaca mobil yang tidak akan bisa dibobol. Pak William sengaja menyuruh Pak Yoyo memakai mobil tersebut. Keluar, dor, dor, dor. Dua orang pesuruh Pak Robi tersebut masih terus berusaha keras agar Mentari keluar dari mobilnya. Ternyata aksi penjebakan ini tidak hanya dilakukan dan diawasi oleh anak buah Pak Dekan, dia juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kita tembak saja dari sini. Ucap salah satu anggota polisi yang bersembunyi. Dur, dor. Au, siapa yang menembak kita? Sialan. Ucap dua pesuruh yang keduanya sudah tertembak kakinya oleh polisi hingga jatuh tersungkur. Sepertinya kita sudah diintai polisi. Ayo kita kabur cepat. Sang pembegal tersebut sampai tertatih-tatih berusaha berjalan. Namun, diam atau kepala kalian yang akan kami tembak. Teriak dua orang polisi dan tiga bodyguard di belakangnya, sambil berlari menodongkan pistol dan siap menembak sang pembegal orang suruhan Pak Robi tersebut. Siaau, kita tertangkap. Bagaimana ini? Bisik si pembegal sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Lalu bodyguard Pak William tersebut langsung meringkus pelaku, sehingga mereka tak berdaya, tangannya diikat dengan posisi tengkurap dan wajahnya memucat karena kakinya sama-sama tertembak. Mentari yang merasa sudah aman, dia langsung keluar mobilnya dan membuka penutup kepala sang pembegal yang wajahnya seperti preman itu. Jawab jujur, apa kalian yang sudah membuat suamiku sampai kritis? Bentak Mentari sambil menjambak rambut si pembegal agar terlihat wajahnya. Jawab! Sang bodyguard juga menginjak tubuh si pembegal agar mau mengaku. Oh! Si pembegal meringis kesakitan. Jawab atau aku bunuh kalian sekarang juga. Paksa bodyguard Papa William. Jawab! Bentak lagi Mentari. Sang bodyguard sampai menginjak kaki bekas tembakan tersebut. Oh, oke aku jawab. Iya, benar kami pelakunya. Akhirnya mereka mengakui perbuatannya. Mentari langsung melepaskan jambakan tangannya. Mentari sangat kesal dibuatnya, namun Mentari tak mau bertindak lebih. Dia serahkan semuanya pada Pak Dekan agar mengurusnya. Pak Dekan, tolong usut tuntas siapa yang menyuruh mereka dan yang membayar mereka. Sampai ke akarnya. Aku tidak mau lagi sampai kejadian berulang. Ucap Mentari pada orang kepercayaan Pak William tersebut. Baik Nona, serahkan semuanya kepada saya. Ucap Pak Dekan. Terima kasih. Ayo Pak Yoyo, antar saya pulang dulu, menemui anak-anak saya. Ucap Mentari. Iya Non. Kata Pak Yoyo. Sebelum pergi Pak Yoyo yang kesal menendang kedua pembegal tersebut yang sudah membuatnya sampai trauma. Piuk, rasakan tuh dasar pembegal amatir. Tidak tahukah kalian siapa yang kalian hadapi ini? Pak Yoyo menendangnya 2 kali karena merasa kesal.
Lalu kemudian dia pergi mengantar Mentari pulang, tentunya diiringi oleh bodyguard anak buah Pak Dekan. Kemudian dua pembegal tersebut langsung dibawa ke kantor polisi. Di sana Pak William sudah dikabari oleh Pak Dekan. Pak William meminta izin pada Alex untuk pergi ke kantor polisi, sedangkan Alex dijaga ketat oleh bodyguard Pak William tersebut. Jadi orang yang membegal aku sudah tertangkap, Pak? Tanya Alex. Iya. Maafkan Papa Alex. Papa tadi menyuruh Mentari untuk menjadikan umpannya. Tapi kamu tenang saja, Mentari baik-baik saja, bahkan dia tidak sempat keluar dari mobil pemegang tersebut, sudah tertembak oleh polisi. Saat ini istrimu sudah berada di rumah bersama anak-anakmu. Jelas Pak William. Benarkah Mentari tidak kenapa-napa? Benar Alex, kalau kamu tidak percaya telepon saja istrimu. Papa pamit dulu sebentar. Di luar ada bodyguard dan Papa sudah menyuruh suster untuk menjagamu. Aku baik-baik saja, Pak. Pergilah. Buat pembegal itu mengaku siapa yang sudah menyuruhnya. Ucap Alex yang masih sedikit lemah dan masih bengap-bengap di wajahnya. Kemudian Pak William langsung pergi ke kantor polisi. Alex langsung menelpon Mentari. Halo Mas, ada apa? Sayang, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu nekat di belakangku? Kamu sudah membantahku, sayang. Ucap Alex yang begitu khawatir. Maafkan aku, Mas. Aku baik-baik saja kok. Aku melakukan ini agar tidak ada lagi yang berniat jahat pada keluarga kita. Aku juga mau melakukannya karena aku merasa aman. Pak Dekan sudah mengirim banyak bodyguard. Makanya aku berani. Ya sudah, tapi lain kali jangan seperti itu lagi. Tanpa persetujuanku kamu membahayakan nyawamu, sayang. Iya, suamiku sayang. Aku janji tidak akan seperti itu lagi. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu, nanti sebentar lagi aku ke rumah sakit. Sekarang aku sedang pompa ASI untuk anak-anak kita. Terima kasih ya istriku. Kamu istri yang sangat luar biasa. Maafkan aku yang sudah merepotkanmu. Kata Alex. Apa sih, Mas? Alex begitu merasa beruntung memiliki istri yang pintar dan juga menyayangi keluarganya dan mengurusnya dengan baik. Membongkar pelaku sebenarnya. Assalamualaikum, Mentari. Panggil Rachel dengan tergesa-gesa saat masuk ke rumah Mentari melihat Mentari yang sedang menyusui anaknya di sofa. Kak Rachel. Mentari menoleh melihat Rachel yang datang bersama ayahnya Pak Dirga. Mentari lalu menutupi tubuhnya yang sedang menyusui putrinya tersebut. Mentari, apa benar Alex masuk rumah sakit karena dibegal? Tanya Pak Dirga menatap Mentari. Kalian tahu dari mana? Tanya Mentari. Kemarin kakak datang ke sini sama Arya karena Arya mau memberitahu sesuatu. Ucap Rachel. Oh, Arya mau menyampaikan apa, Kak? Tanya Mentari. Kata Mas Arya, Pak Hendra sudah beberapa hari ini tidak datang ke restoran. Sekitar 4 hari ini. Dan kemarin istrinya datang mencarinya. Kata Rachel menjelaskan. Bilang sama Mas Arya tolong handle dulu restoran karena aku sedang mengurus suamiku yang sedang sakit. Setelah suamiku sembuh aku akan datang ke restoran tersebut. Ucap Mentari yang tidak seperti biasanya saat bertemu dengan Rachel dan ayahnya. Terlihat dari raut matanya Mentari menyimpan kekecewaan pada ayah dan kakaknya tersebut. Lalu sekarang Alex siapa yang jaga anak di rumah sakit? Tanya Pak Dirga. Ada Papa dan bodyguardnya. Jawab singkat Mentari membuat Rachel dan papanya saling menatap melihat Mentari yang menanggapinya biasa saja. Mentari masih mengingat kalau pernikahan Rachel dan Arya ditunda sampai Oma Sukma sembuh dan kembali ke Indonesia. Serta bisa mendampingi pernikahan Rachel. Padahal sebelumnya Rachel sudah meminta pendapat pada Mentari kalau dia akan menikah secara sederhana dengan Arya. Rachel juga bilang hanya butuh restu dari Mentari saja dan papanya. Ada Rachel sama Pak Dirga sudah lama. Tanya Bu Mariam yang keluar dari kamar sambil menggendong Bintang. Baru Tante, aku baru datang sama Papa. Rachel langsung mencium tangan Bu Mariam. Kemudian Mentari setelah selesai menyusui Bulan dia lanjut menyusui Bintang.
Suster ini Bulan. Sini Ma bintangnya biar aku susui dulu sebelum aku pergi ke rumah sakit. Mencari langsung memberikan Bulan pada susternya dan mengambil bintang di tangan Mama Maryam. Kak Rachel, ayah aku menyusui bintang dulu ya sebentar. Mas tolong temani Kak Rachel dan ayah. Ucap Mentari yang langsung masuk ke kamar menyusui bintang. Bibi Jenap tolong buatkan minum untuk Rachel dan papanya. Ya Bu. Kemudian Pak Dirga mengambil Bulan dari tangan susternya. Cucu kakek sudah besar ya, baru 1 bulan saja sudah gendut. Ucap Pak Dirga sambil menimang-nimang Bulan. Bu Maryam tersenyum bahagia melihat cucunya dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Tante, lalu bagaimana keadaan Alex? Tanya Rachel. Dia sudah baik-baik saja, hanya sekujur tubuhnya penuh lebam. Bahkan kemarin dia sempat kritis. Saat ini bapaknya sudah menangkap pelakunya dan sedang berada di kantor polisi menyelidiki siapa yang sudah menyuruhnya untuk mencelakai keluarga kami. Bahkan tadi Mentari sempat menjadi korban selanjutnya. Untung saja suami saya mengirim banyak bodyguard sehingga mereka langsung tertangkap. Jelas Bu Maryam. Oh ya Rachel, katanya kamu mau menikah dalam waktu dekat. Bukannya waktu itu kalian sudah berbicara sama Mentari? Tanya Bu Maryam mengalihkan pembicaraan. Rachel melirik wajah papanya. Tadinya gitu Tante, tapi Papa minta tunggu Oma aku pulang dulu. Katanya Oma sudah banyak perubahan. Setidaknya dia bisa duduk dan mendampingi aku saat aku menikah nanti. Jelas Rachel. Oh, begitu ceritanya, kata Bu Maryam sambil mangguk-mangguk. Maaf Tante, apa karena itu Mentari seperti lain denganku dan Papa? Tanya Rachel yang penasaran dengan sikap Mentari yang sedikit cuek. Kalau itu Tante nggak mau ikut campur, itu urusan kalian. Mentari sih tidak pernah bicara apapun di depan Tante. Tapi beberapa waktu lalu Alex pernah bercerita kalau Mentari merasa kalau dia seperti orang lain. Jelas Bu Maryam. Oh gitu, pantas saja dia kayak beda denganku dan Papa. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Mentari keluar dari kamar bayinya yang selesai menyusui bintang. Kemudian Rachel dan papanya serta Bu Maryam berhenti berbicara. Sudah selesai nak? Tanya Bu Maryam. Sudah Mah, aku mau langsung ke rumah sakit ya. Kasihan Mas Alex sendirian di sana. Pamit Mentari pada ibu mertuanya tersebut. Kalau gitu ayah ikut ya sekalian sama Rachel. Ayah ingin melihat keadaan Alex, boleh kan nak? Tanya Pak Dirga menatap Mentari. Ya boleh. Jawaban dari sambil mangguk-mangguk namun tidak semangat. Sini Pak, biar Bulan saya yang pegang. Ucap Bu Maryam mengambil Bulan dari tangan Pak Dirga. Kakek pergi dulu ya sayang, ucapan Dirga selalu mencium pipi cucunya yang tertidur di tangannya tersebut, lalu memberikannya pada Bu Maryam. Mentari membawa beberapa pakaian untuk dirinya dan Alex. Di dalam tas dan juga makanan yang sudah disiapkan oleh Bibi Jenap. Ma, aku titip Bulan dan Bintang ya. Maaf kalau aku sudah merepotkan Mama. Untuk 2 hari ini stok susu mereka sudah aman di kulkas, tolong diperhatikan susternya juga. Bibi Jenap, aku juga titip Bulan dan Bintang ya, tolong bantu Mama juga. Ucap Mentari menitipkan anaknya pada orang-orang yang dia sayangi. Di rumah Mentari dan Alex tersebut juga dijaga ketat oleh beberapa bodyguard. Iya, kamu terang saja, Bulan dan Bintang akan aman bersama Mama dan Bibi Jenap juga kedua susternya. Mama titip Alex, urus dia dengan baik ya nak. Kata Bu Maryam. Iya Mama, Mas Alex adalah belahan jiwaku. Ucap Mentari di depan ayahnya Pak Dirga dan Rachel. Membuat Pak Dirga hatinya serasa teriris mendengar Mentari menganggap Alex belahan jiwanya. Bagi Pak Dirga mungkin Mentari menyindirnya yang tidak pernah menganggapnya dulu. Tapi Pak Dirga tahu memang dia salah. Mentari berhak berbicara seperti itu. Ayo ayah Kak Rachel. Ajak Mentari, lalu Pak Dirga berpamitan juga pada Bu Maryam, begitu juga Rachel. Mereka berangkat dengan membawa mobil masing-masing. Mentari tetap bersama Pak Yoyo dan 2 bodyguard-nya. Untuk berjaga-jaga. Sampailah mereka di rumah sakit
lalu Pak Dirga dan Rachel langsung menuju kamar lewat Alex mengikuti Mentari. Di kantor polisi, Pak Dekan dan Pak William ikut menyaksikan tentang dua pembegal yang disuruh oleh Pak Robi. Kedua pembegal tersebut dipaksa mengaku siapa yang sudah menyuruhnya, namun mereka tidak ingin memberitahunya walaupun keadaannya sudah babak belur, bahkan kakinya pun sudah terluka akibat tembakan. Cepat akui, atau aku akan membunuh kalian berdua. Pilih nyawa kalian atau kalian cepat mengakuinya. Bentak Pak William sambil menjambak rambut salah satu pelaku tersebut. Kami sudah dibayar mahal dan kami tidak akan mengakuinya, ucap salah satu pelaku suruhan Pak Robi tersebut tanpa rasa takut. Bah! Pak William yang geram terus menghajar tubuh dua pelaku dengan tendangan kakinya. Tanpa rasa kasihan. Pak William ini salah satu orang yang punya nama di kalangan pihak kepolisian. Jika kalian tidak mengakuinya, maka kalian akan membusuk di penjara seumur hidup kalian, ucap Pak William. Namun dua pelaku tersebut masih enggan untuk mengakuinya. Tuan Willy, apa boleh saya yang melakukannya agar mereka mengakui? Ucap tegas Pak Dekan, ketua dari para bodyguard yang disewa oleh Pak William tersebut. Lakukan saja, Dekan. Tapi jangan buat mereka langsung mati. Siksa dulu mereka sampai mereka mau mengakuinya, ucap Pak William yang membuat dua pelaku tersebut saling bertatap mata. Bagaimana ini, tubuhku sudah sangat lemah, tidak mungkin aku mati. Masih ada keluarga yang membutuhkanku. Aku harus menyebut nama Pak Herman yang sudah membayarku agar menutupi siapa pelaku sebenarnya. Biar saja Pak Herman yang akan mengungkapkannya, batin salah satu pelaku pesuruh Pak Robi tersebut. Pak Dekan langsung turun tangan dan menarik satu lengan tangan kedua pelaku tersebut ke belakang hingga mereka merasakan sakit yang luar biasa. Ampun, sakit, oke. Kita mengaku, tolong lepaskan, Kedua pelaku tersebut meringis kesakitan hingga wajahnya memerah. Cepat akui sekarang, atau akan aku buat kalian tidak memiliki tangan, bentak Pak Dekan sambil terus menahan tangannya. Kami disuruh Pak Herman, ucap pelaku pada akhirnya. Siapa Pak Herman? Gumam Pak William. Pak Herman menusuk Pak Robi dari belakang. Setelah perdebatan panjang antara Pak William juga Pak Dekan dengan dua pelaku kesurupan Robi tersebut, akhirnya kedua pelaku tersebut menyebut nama Pak Herman, orang kepercayaannya Pak Robi tersebut. Namun kedua pelaku tersebut tidak menyebut nama Pak Robi, dia hanya berbicara tentang alamat rumah Pak Herman, juga kantor tempat Pak Herman bekerja, yang juga adalah kantor milik Pak Robi. Di rumah kediaman Pak Robi saat ini Ibu Dona yang sedang sakit karena terus memikirkan suami dan anaknya yang berada di dalam penjara. Pak Herman diam-diam mencuri perhatian Bu Dona agar dia tertarik dengan Pak Herman. Ayolah Bu Dona, Anda harus makan, Pak Robi sudah mempercayakan Anda pada saya. Saya akan kapanpun menemani Bu Dona dari kesepian, ucapan Herman yang duduk di samping tempat Bu Dona menyandar. Bu Dona hanya menoleh pada Pak Herman. Atau Ibu mau makan di luar biar saya antar? Tanya lagi Pak Herman. Tidak usah Pak Herman, saya tidak ingin makan apapun. Lebih baik Pak Herman pulang saja dan tidak usah peduli padaku, ucap Bu Dona ketus. Di rumah tersebut hanya ada Bu Dona dan pembantunya. Tidak ada lagi orang di rumah tersebut kecuali Pak Herman. Tidak Bu Dona, saya akan tetap menemani Anda di sini sampai Anda jauh lebih baik. Apa sih yang Anda pikirkan, walaupun suami dan anak Anda di penjara, tapi Anda tidak kekurangan harta bukan? Ucap Pak Herman yang mulai berani. Membuat Bu Dona sedikit ilfil dengan Pak Herman tersebut. Pak Herman, aku dan Pak Herman itu bukan muhrim, jadi lebih baik kamu pulang saja, ucap Bu Dona menatap tajam Pak Herman. Dengan wajah yang sedikit pucat. Pak Herman yang memang menyukai Bu Dona sejak sebelum Pak Robi masuk penjara, merasa kesal dengan penolakan Bu Dona tersebut. Berani sekali dia menolakku.
Batin Pak Herman. Saya akan tetap berjaga di sini sesuai dengan perintah Pak Robi. Kata Pak Herman, kemudian Pak Herman pergi ke dapur menghampiri pembantunya tersebut. Bibi sedang apa? Tanya Pak Herman pada si pembantu yang masih berusia sekitar 45 tahun. Saya sedang mencuci baju, Pak. Apa Bapak mau dibuatkan minum lagi? Tanya Bibi Rima. Tidak, saya mau minta tolong sama kamu. Tolong belikan obat asam lambung di apotek Raksia yang paling bagus. Ini uangnya. Ucap Pak Herman meminta tolong pada pembantu tersebut. Tapi itu cukup jauh, Pak. Nanti takutnya Bu Dona cari saya. Kata Bibi Rima. Tidak apa-apa, aku berjaga di sini. Majikanmu itu tidak mau makan, bisa-bisa dia terkena asam lambung. Cepat belikan, tidak perlu banyak berpikir. Ucap Pak Herman tegas. Hai, iya Pak. Saya titip Bu Dona ya? Iya. Kini Bibi Rima pergi untuk membeli sesuatu yang disuruh oleh Pak Herman. Ternyata sudah terbersih di pikiran Pak Herman niat jahatnya pada Bu Dona. Dia memastikan Bibi Rima pergi dari rumah tersebut. Sehingga tinggallah mereka berdua. Di perumahan yang cukup elit tersebut. Pak Herman langsung mengunci pintu rumahnya. Dan langsung membopong Bu Dona ke dalam kamarnya Bu Dona. Pak Herman, lepaskan, mau apa Anda? Kenapa membawa saya ke kamar? Ucap Bu Dona berontak sambil sedikit berteriak pada Pak Herman. Diam Bu Dona. Anda sudah berani-beraninya menolak saya. Anda tahu selama ini saya sudah mengincar Anda. Tapi rupanya Anda begitu merendahkan saya. Bentak Pak Herman yang memiliki tenaga cukup kuat. Anda mau melakukan apa? Tolong jangan macam-macam dengan saya. Jika tidak, kamu akan terancam. Saya akan mengadu pada suami saya. Ucap Bu Dona dengan wajah yang pucat ketakutan melihat Pak Herman langsung membuka celana dan bajunya. Bu Dona langsung berlari ke pojok. Dia berusaha melarikan diri, namun pintunya sudah dikunci oleh Pak Herman. Hahaha, suamimu itu akan membusuk di penjara Bu Dona. Sudah kubilang menurut saja padaku. Kamu akan bahagia bersamaku, Dona. Ucap Pak Herman yang tertawa. Diam kamu. Pak Herman, lepaskan. Pak Herman mengikat tangan Bu Dona dan membungkam mulutnya. Bu Dona tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada orang di rumah yang bisa menolongnya. Akhirnya aku bisa merasakan tubuhmu, Dona, yang selama ini aku idam-idamkan. Sudah sejak lama aku merindukan kehangatan surga setelah kepergian istriku. Ucap Pak Herman yang sambil membuka baju Bu Dona hingga Bu Dona memperlihatkan tubuh polosnya. Bu Dona tidak bisa teriak karena mulutnya sudah dilakban oleh Pak Herman. Sialan, kenapa dia nekat sekali melakukan ini? Aku tidak menyangka dengan aksi Pak Herman. Mas Robi, tolong aku, kenapa kamu tega membiarkan orang seperti dia menjagaku? Batin Bu Dona yang terus meronta-ronta. Pak Herman langsung mengeluarkan senjata kebanggaannya yang selama ini tidak pernah dia keluarkan hasratnya. Tenang sayangku, aku akan memuaskanmu. Punyaku akan lebih nikmat dari Robi. Dan kamu akan ketagihan. Hahaha. Lalu Pak Herman dengan cepat mencumbui Bu Dona. Dengan memaksanya sampai ia melakukan hubungan seperti suami istri. Bu Dona yang sudah lemah tidak mampu lagi pemberontak. Akhirnya dia pasrah saja saat tubuhnya kini dinikmati oleh Pak Herman tersebut. Hanya butuh waktu beberapa menit saja Pak Herman sudah selesai menikmati tubuh Bu Dona. Dia langsung memakaikan lagi baju pada Bu Dona. Dia juga langsung buru-buru memakai baju dan merapikan tempat tidurnya. Kalau membuka bungkaman mulut Bu Dona tersebut. Juga membuka ikat tangannya. Biug, biug. Bu Dona memukuli dada Pak Herman. Namun dalam keadaan sudah lemah. Bahkan Pak Herman tidak membuang spermanya di luar, melainkan langsung membuangnya di dalam. Pergi kamu, pergi. Jangan kembali lagi. Sialan, aku akan menyuruh Mas Robi memecatmu. Ucap Bu Dona. Silakan aja kamu bilang pada suamimu itu. Kalau kamu ingin suamimu berada lebih lama di penjara, bahkan seumur hidupnya, karena aku bisa melakukan hal itu,
Bagaimana enak bukan denganku? Kita bisa diam-diam melakukannya jika kamu mau. Setelah nanti suamimu bebas, aku akan memberikanmu kembali pada suamimu itu. Ucapan Herman sambil melirik dan mengedipkan matanya pada Bu Donna. Huhuhuhu, Mas Robi maafkan aku, Mes. Pergi kamu, Herman, pergi. Bu Donna menangis dan berteriak mengusir Pak Herman. Oke, aku akan pergi, sayangku. Nanti aku akan kembali dan kita bersenang-senang lagi, oke? Kemudian Pak Herman langsung membuka pintu kamarnya dan bergegas pergi. Saya di depan rumah Bu Donna tersebut. Terlihat Bibi Rima pembantu Bu Donna tersebut yang baru saja pulang dari apotik. Pak Herman mau kemana? Saya mau pulang. Berikan saja obat itu pada Bu Donna. Sepertinya dia semakin stres karena memikirkan suami dan anaknya. Tolong kamu temani dia dan hibur dia. Saya harus pulang dulu, nanti saya akan kembali lagi. Ucapan Herman kemudian pergi dengan mobilnya menuju apartemen miliknya. Bu Donna sangat trauma dengan perlakuan Pak Herman yang sudah menggaulinya layaknya istrinya. Namun Bu Donna sendiri juga merasa tidak mampu untuk bercerita pada siapapun tentang kejadian tadi. Karena akan menambah masalah dalam keluarganya. Dia terus menangis di kamarnya. Karena merasa hidupnya semakin hancur, belum lagi suami dan anak yang dipenjara, kini masalah baru muncul lagi pada dirinya sendiri. Akhirnya terbongkar. Pak William dan Pak Dekan kini sudah mengantongi identitas Pak Herman yang disebutkan oleh dua pelaku pembegalan Alex tersebut. Didampingi oleh kepolisian, Pak Dekan dan Pak William akan meringkus Pak Herman dan menangkapnya. Kepolisian juga sudah mengumpulkan barang bukti seperti ponsel sang pelaku. Namun Pak William belum mengetahui isi chat dari ponsel dua pelaku suruhan Pak Robi tersebut. Saat ini Pak William dan Pak Dekan fokus pada Pak Herman yang disebutkan oleh mereka. Apa Tuan Willy tidak mengenal Pak Herman? Tanya Pak Dekan. Saya tidak mengenalnya, Dekan. Tapi mungkin saat saya melihat wajahnya, siapa tahu saya bisa mengenalinya. Ucapan William saat di dalam mobil menuju apartemen tempat tinggal dari Pak Herman tersebut. Sebenarnya apartemen tersebut alamat rahasia yang hanya Pak Robi saja yang tahu karena saat itu Pak Robi pernah mengajak kedua anak buahnya yang sudah tertangkap itu sehingga mereka tahu di mana tempat tinggal Pak Herman. Sampailah Pak William dan Pak Dekan di sebuah apartemen. Juga didampingi polisi yang memakai pakaian biasa agar tidak diketahui pelaku. Kemudian Pak Dekan menanyakan kamar apartemen Pak Herman tersebut. Awalnya resepsionis itu tidak ingin memberitahu karena Pak Herman sudah berpesan untuk menyembunyikan identitasnya, namun saat polisi tersebut menunjukkan identitasnya sebagai anggota resepsionis tersebut, langsung memberitahunya karena merasa takut. Lalu mereka menuju lantai 3 apartemen milik Pak Herman tersebut, yang kebetulan dia baru saja pulang dari rumah Bu Donna istri Pak Robi yang baru saja dia lecehkan itu. Tok tok tok. Pak Dekan mengetuk pintu kamar apartemen Pak Herman. Siapa yang datang? Kan tidak ada yang tahu alamatku di sini. Apa mungkin pelayanan apartemen? Mengganggu aku saja. Gumam Pak Herman saat sedang bersantai merebahkan diri di kasurnya sambil tersenyum-senyum mengingat dirinya telah melampiaskan hasratnya selama ini pada Bu Donna. Ceklek, ada apa? Ini ada apa? Kalian siapa? Pak polisi langsung meringkus Pak Herman yang baru saja membuka pintunya dan langsung memborgol tangannya. Pak Herman sangat terkejut dan kaget saat beberapa orang membuatnya tak berdaya. Begah! Pak William langsung memukul wajah Pak Herman tersebut hingga memerah. 2 kali pukulan cukup untuk kamu, sisanya kamu akan membusuk di penjara. Ucap Pak William yang sangat kesal dengan orang-orang yang sudah mengganggu keluarganya. Pak Willy, gumam Pak Herman pelan. Namun Pak Willy mendengar ucapan dari mulutnya tersebut. Kamu mengenal saya? Tanya Pak Willy sambil menegasi wajah Pak Herman dan mengingatnya. Tidak, saya tidak mengenal Anda, tolong lepaskan saya, apa salah saya? Pak Herman terus memberontak dan tidak mengakui perbuatannya. Si ya Aal, kenapa aku jadi dibawa-bawa begini? Batin Pak Herman. Sepertinya saya pernah melihat Anda. Pak Willy berusaha mengingatnya.
Namun dia lupa dengan wajah Pak Herman yang pernah ditemuinya dulu sudah bertahun-tahun lamanya. Karena Pak Herman adalah asisten pribadi Pak Robi dan juga orang kepercayaannya sejak dulu. Katakan siapa yang menyuruh kamu untuk menghabisi putraku Alex? Tanya Pak William sambil menjambak rambut Pak Herman. Tuan Willy, lebih baik kita bawa saja ke kantor, nanti di sana kita bisa menginterogasinya. Ucap salah satu polisi yang sudah meringkusnya. Tunggu Pak, aku hanya ingin tahu siapa orang yang sudah menyuruh dia. Ayo katakan atau aku pukuli kamu hingga kamu lumpuh dan merasakan lebih apa yang putraku rasakan. Ancam Pak William sambil menjambak rambutnya. Jika aku mengakuinya, apa Anda akan membebaskanku? Aku hanya disuruh dan aku tidak pernah memukuli anakmu. Tugasku hanyalah membayar orang suruhannya. Dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan putra Anda. Pergi buka. Mendengar ucapan Pak Herman tersebut, Pak William merasa geram dan langsung menendang perutnya 2 kali dengan dengkulnya. Hai. Pak Herman meringis kesakitan. Bawa dia ke kantor polisi, buat dia membusuk di penjara. Ucapan William memerintahkan. Kemudian pihak kepolisian langsung menyeretnya dan membawanya ke kantor polisi. Tanpa basa-basi, Pak Dekan langsung mencari ponsel Pak Herman tersebut. Lalu dia membawa ponselnya ke kantor polisi. Sial, ponselnya dikunci. Aku yakin Tuan Willy di dalam ponsel ini pasti banyak bukti tentang kejahatan Pak Herman tersebut, termasuk siapa orang yang sudah menyuruhnya. Ucap Pak Dekan langsung membawa ponselnya menuju kantor polisi. Setelah sampai, Pak Herman langsung ditunjukkan dan melihat 2 orang suruhannya yang sudah tertangkap. Sial, jadi kalian yang sudah memberitahu alamat rumahku. Lihat saja nanti hidup kalian tidak akan bisa tenang. Ucap Pak Herman mengumpat 2 pembegal pelaku yang sudah menghabisi Alex. Bebaskan kami Pak, kami hanya disuruh olehnya. Ucap kedua pelaku tersebut. Sial, memang benar-benar sial kalian. Ucapkan Pak Herman mengumpat kedua pelaku tersebut. Lalu Pak Herman dibawa ke ruangan interogasi. Pak Willy dan Pak Dekan masih mendampinginya ke kepolisian sampai memastikan siapa pelaku sebenarnya. Cepat buka kunci ponselmu. Pada Dekan menyuruh Pak Herman membuka ponselnya. Namun Pak Herman menolaknya. Cepat buka atau akan aku patahkan tanganmu. Ancam Pak Dekan yang tubuh yang lebih besar dari Pak Herman. Aku akan membuka ponselnya asal kalian membebaskan aku. Setelah ini aku tidak ada sangkut pautnya dengan dendam seseorang itu. Aku hanya disuruh olehnya saja. Ucapan Herman masih berdalih. Bagaikan langsung menekuk tangannya ke belakang hingga Pak Herman kesakitan. Lepas Sail. Pak Herman meringis kesakitan, sedangkan Pak Dekan terus menekuk tangannya. Dia tak peduli dengan teriakan Pak Herman tersebut, karena itulah cara satu-satunya agar seseorang mau mengakui perbuatannya jika tidak ingin tangannya patah. Oke, aku akan beritahu kalian, tapi tolong lepaskan dulu tanganku dan bebaskan aku. Ucapan Herman masih terus tak mau memberitahu. Tidak akan aku lepaskan sebelum kamu bicara siapa yang sudah menyuruhmu atau kamu buka ponselmu dulu. Bersambung.